Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Winda Cynthia Simanjuntak boleh kembali menyapa Anda dan akan memberikan informasi terkini, terpercaya dan teraktual yang telah kami rangkum di RMTV News. Pemirsa, dalam waktu 4 jam, Satreskrim Polres Samosir berhasil mengungkap tabir di balik pembunuhan berencana terhadap korban Rianto Simbolon. 11 tusukan senjata tajam di tubuh dan leher korban dilakukan para pelaku membuat korban tewas di tempat. Sengketa lahan tanah dan kayu menjadi motif pembunuhan terjadi. Tanggal 3 itu sudah berpikir kamu bunuh dia. Pengungkapan kasus ini berawal dari barang bukti sepeda motor yang sering digunakan oleh salah satu pelaku, serta senjata tajam yang ditemukan polisi di lokasi kejadian. Mengacu dari barang bukti sepeda motor yang sering digunakan seorang pelaku, dengan cepat Satuan Reskrim Polres Samosir berhasil meringkus 4 di antara 6 pelaku pembunuhan. Kapolres Samosir AKBP M. Saleh pada konferensi pers Jumat lalu mengatakan, pengungkapan kasus pembunuhan berencana terhadap korban Rianto Simbolon berhasil diungkap petugas dalam waktu 4 jam. Saat menjalankan aksinya, para pelaku memiliki peran masing-masing. Pembunuhan berencana terhadap korban Rianto Simbolon, warga Dusun 1 Desa Sijambur, Kecamatan Ronggornihuta, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara dilakukan oleh 6 pelaku pada hari Minggu 9 Agustus waktu dini hari. 4 pelaku yakni BS 27 tahun, TS 30 tahun, PS 40 tahun, dan JS 60 tahun berhasil ditangkap Satreskrim Polres Samosir. Sementara 2 pelaku lainnya yakni PS 26 tahun dan ES 30 tahun hingga kini masih dalam pengejaran Satreskrim Polres Samosir. Ini pelakunya. Kemudian memang masih ada 2 orang lagi yang saat ini sedang intensif kita kejar, yaitu inisial PS dan ES. Baik, memang setiap masing-masing pelaku ini perannya ada, karena sebelum mereka melakukan pembunuhan itu mereka merencanakan. Ya. PS ini adalah orang yang pertama merencanakan untuk melakukan pembunuhan. Dia mengintai juga, kemudian dia juga melaporkan ketika korban sudah dipastikan sudah meninggal. Dia melaporkan. Termasuk yang lainnya perannya juga ada yang menunggu, ya, ada yang memonitor. Sebelum peristiwa terjadi, pelaku JS bersama 5 rekan lainnya pada tanggal 8 Agustus melakukan perencanaan dan pemberian tugas masing-masing di rumah pelaku JS di Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. JS yang memiliki cacat fisik dengan 1 kaki ini diketahui sebagai otak pelaku pembunuhan terhadap korban, yang masih memiliki hubungan keluarga dengan korban. Sebelumnya saat kejadian, pelaku BS yang tugasnya mengintai melihat korban melintas dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Seusai minum tuak dari salah satu warung milik warga yang tidak jauh dari lokasi pembunuhan, dan langsung menghubungi 3 rekan lainnya. Setelah mendapat informasi dengan menggunakan sepeda motor, pelaku PS menyusul korban dengan modus menabrakkan sepeda motor korban hingga terjatuh. Saat korban terjatuh, pelaku PS bersama 2 rekan lainnya TS dan PS yang telah menunggu di lokasi pembunuhan segera menghabisi korban hingga tewas. Dalam peristiwa ini, polisi mengamankan 4 bilah pisau, 4 unit handphone sebagai alat komunikasi pelaku, sebongkah batu besar, pakaian korban yang berlumuran darah. Tak 4 unit sepeda motor, 1 diantaranya milik korban guna barang bukti di persidangan. Terkait kasus tersebut, keempat pelaku dijerat pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan berencana dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Dari Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, tim liputan melaporkan untuk RMTV. Baik pemirsa, demikian berita terkini hari ini. Tetap ikuti berita menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.